Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Slayed yang dirilis pada tahun 2020. Singkat ceritanya, film ini menceritakan aksi pembunuhan brutal yang terjadi pada saat perayaan malam Natal. Yuk, daripada kalian penasaran dengan film ini, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan adanya dua gadis dengan keadaan terikat dan berlumuran darah, dan lebih parahnya lagi tubuh mereka dipenuhi dengan luka. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang berpakaian layaknya Santa Claus. Di situ orang tersebut mengancam kedua gadis itu, bahkan ia pun membelah perut salah satu gadis tersebut dan menyuruhnya untuk memakan ususnya sendiri. Setelah itu, gadis yang satunya lagi dihampiri oleh orang itu dan orang Santa Claus tersebut pun mengatakan selamat Natal karena malam ini adalah malam Natal. Tidak lama kemudian orang tersebut mengambil gergaji mesin yang ternyata orang tersebut mencincang kedua gadis itu. Setelah 5 tahun lamanya kita diperlihatkan dengan suatu tempat yang sama dengan kejadian sebelumnya. Tempat ini yaitu merupakan sebuah pabrik pengolahan air yang bertujuan untuk mengubah air kotor menjadi air bersih yang layak digunakan dan akan disalurkan ke penduduk sekitar tempat itu. Di tempat ini tampak terlihat sepi dan hanya sedikit orang yang berkunjung ke sana. Di tempat tersebut terdapat suatu kantor yang dimana kantor itu dijaga oleh security yang bernama Crandall dan ada seorang sekretaris tempat itu bernama Nicole. Terlihat Nicole di sini sedang berbicara di dalam telepon dengan seseorang. Ternyata orang di dalam telepon itu ingin membeli tempat ini dan menyuruh Nicole agar mengosongkan tempat tersebut setelah hari Natal. Tidak hanya itu, orang itu juga memastikan bahwa tempat ini harus benar-benar aman karena dia tahu 5 tahun sebelumnya telah terjadi pembantaian saat malam Natal. Kemudian Nicole memberitahu kepada orang itu bahwa di tempat ini tidak akan lagi ada kejadian kriminal atau pembunuhan ketika waktu Natal. Setelah itu, Nicole dihubungi oleh suaminya. Ketika dalam perbincangan, justru Nicole dan suaminya berdebat dikarenakan suami Nicole merasa cemburu terhadap Crandall yang setiap hari bersama istrinya itu. Bukannya malah menenangkan, justru Nicole malah meledek suaminya tersebut. Tidak lama kemudian, Nicole pun menghampiri Crandall dan di sana mereka sebat santuy bersama. Lalu Nicole pun menceritakan bahwa tempat ini ingin dibeli oleh seseorang yang ditelepon tadi. Oleh karena itu, mereka akan kehilangan tempat pekerjaan mereka. Namun di situ, Crandall malah mengabaikan Nicole dan memikirkan hal yang lain. Yang ternyata, Crandall teringat akan kejadian malam itu saat pembunuh Santa Claus membunuh dua gadis di scene sebelumnya. Usut punya usut, ternyata Crandall melihat bahkan ada di tempat kejadian. Selanjutnya, datanglah seorang pria bernama Jordan yang sedang mengunjungi pabrik pengolahan air itu. Nicole terkejut dan bertanya apa yang kamu lakukan di sini. Jordan pun menjawabnya bahwa penjaga keamanan tempat ini sedang sakit. Oleh sebab itu, Jordan disuruh untuk menggantikan menjaga malam Natal di tempat ini. Sekedar informasi, ternyata di pabrik ini terdapat dua security yaitu Crandall dan satunya lagi Tom yang tidak bisa bertugas hari ini. Kemudian Nicole pun bertanya kembali mengapa Tom tidak memberitahuku terlebih dahulu. Dan kemudian Jordan menjawab lagi karena si Tom sakit dan kebetulan si Tom ini ingin liburan bersama keluarganya pada saat malam Natal nanti. Setelah itu Nicole bergegas pergi dan berencana merayakan malam Natal bersama suaminya nanti di rumah. Kemudian kita diperlihatkan oleh Crandall yang sedang memeriksa semua area di tempat tersebut. Lalu Jordan yang sudah berganti pakaian dinasnya, dirinya berkeliling area tempat itu. Sampai tibanya Jordan bertemu dengan Crandall.
Di situ Crandall mengatakan bahwa saat ini kita harus selalu tetap waspada karena Crandall beranggapan bahwa hari ini akan terjadi pembunuhan dan menyuruh Jordan agar tetap berada di dalam kantor saja. Selanjutnya scene berpindah yang dimana suami Nicole pun datang dengan amarah yang membara lalu menanyakan keberadaan Nicole. Di situ ia pun memarahi Jordan karena suami Nicole menganggap bahwa Jordan merupakan Crandall. Lalu Jordan meyakinkan bahwa dia bukanlah Crandall dan hanya menggantikan sementara pekerjaan Tom. Beberapa saat akhirnya suami Nicole pun pergi keluar kantor. Tidak lama kemudian ketika hendak pergi, suami Nicole pun mendengar jeritan seorang wanita. Karena penasaran, akhirnya suami Nicole pun mencoba mencari tahu. Namun naasnya, tiba-tiba saja ia pun diserang oleh seseorang menggunakan kampak hingga mengakibatkan dirinya tewas seketika. Kemudian scene berpindah yang dimana terdapat seorang gadis yang tiba-tiba saja diculik oleh pembunuh Santa Claus sebelumnya. Lalu scene berpindah, Crandall menghampiri Jordan dan menceritakan bahwa ia mendapatkan kabar dari polisi telah terjadi penculikan seorang gadis. Ia pun mengatakan juga bahwa penculikan ini sama persis dengan pembunuhan 2 gadis 5 tahun yang lalu. Akhirnya Crandall pun mempersiapkan senjata yang bertujuan untuk membunuh psikopat Santa Claus. Dia pun membuat beberapa jebakan karena Crandall tahu ketika pembunuh itu telah menculik gadis, ia akan membawa gadis tersebut ke pabrik dan tempat ini akan dijadikan tempat penyiksaan oleh pembunuh itu. Singkat cerita, malam hari pun tiba yang dimana Jordan saat itu sedang mengambil bukunya di dalam mobil. Di situ Crandall pun datang dan mengatakan bahwa kita tidak bisa berlama-lama di luar ketika malam hari, dikarenakan akan berbahaya bagi kita semua. Tidak lama kemudian mereka berdua pun mendengar jeritan seorang wanita dan tanpa basa-basi mereka berdua bergegas untuk mengeceknya. Di situ mereka menemukan gadis yang saat itu diculik oleh Santa Claus. Akhirnya mereka melepaskan ikatan pada gadis tersebut. Sambil ketakutan, gadis itu mengatakan bahwa Santa Claus menculik dari rumahnya dan ia pun juga menyandra beberapa pria. Bahkan gadis itu memberitahu bahwasanya psikopat ini pasti akan datang ke tempat ini dan sesegera mungkin kita harus pergi dari tempat ini. Jordan pun berusaha untuk menenangkan gadis itu. Tidak lama kemudian, mereka semua mendengar suara aneh dari dalam air. Akhirnya, Crandall pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Dan ternyata Crandall berhasil memotong tangan seseorang dari dalam air. Selanjutnya, Jordan pun bertanya kepada gadis itu bagaimanakah rupa dari psikopat Santa Claus. Gadis itu menjawab bahwa psikopat tersebut menggunakan kostum Santa Claus saat menculiknya. Tidak lama kemudian, Crandall pun mengajak Jordan dan gadis itu segera kembali ke dalam kantor karena keadaan saat ini semakin mencekam. Sesampainya, Crandall pun membagi tugas yang dimana Jordan menjaga gadis itu, sedangkan Crandall akan berusaha mencari pembunuh itu di luar. Tidak lama kemudian, Crandall pun datang kembali dan menyuruh Jordan untuk membawa gadis itu pergi dari tempat ini. Langsung saja, Jordan membawa gadis itu menggunakan mobil, namun sayangnya pintu gerbang itu terkunci. Di situ, Jordan mau tidak mau harus kembali ke kantor untuk mendapatkan kunci gerbangnya. Sesampainya di luar kantor, Jordan dengan segera masuk ke dalam untuk mengambil kunci gerbang. Dan gadis itu menunggu di dalam mobil. Kemudian scene berpindah, Crandall yang masih berusaha mencari psikopat tersebut, justru ia malah menemukan Nicole yang sedang disekap di suatu ruangan. Bukannya dibebaskan, namun Crandall malah mempunyai ide bahwa ia sengaja tidak melepaskan ikatan Nicole dikarenakan ia akan memancing psikopat itu untuk datang. Kemudian Crandall berusaha bersembunyi dan menunggu psikopat itu datang menghampiri Nicole. Scene berpindah kepada gadis yang saat itu sedang berada di dalam mobil. Ia melihat seseorang terluka parah dari kejauhan. Di sisi lain, Jordan yang sudah mendapatkan kunci akhirnya kembali ke gadis tersebut.
Langsung saja gadis itu memberitahu bahwa sebelumnya ia melihat seorang pria yang terluka parah dan lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Di situ Jordan pun berpikir jika pria itu sedang terluka maka dirinya sedang dalam bahaya. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mencari pria tersebut. Tibalah mereka di suatu tempat yang dimana mereka pun menemukan mayat dari suami Nicole. Melihat hal itu, gadis itu pun panik dan memberitahu bahwa bukan pria inilah yang ia lihat sebelumnya. Di sisi lain, Crandall yang masih bersembunyi, ternyata psikopat itu tidak kunjung datang. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk membukakan ikatan Nicole dan langsung bergegas melarikan diri dari ruangan ini. Kembali lagi kepada Jordan dan gadis itu yang sudah kembali ke dalam mobil dan hendak menyalakan mesinnya. Namun sayangnya mesin mobil itu tidak mau menyala. Karena hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk pergi ke pintu utama tanpa menggunakan mobil. Namun lagi dan lagi, mereka pun mendengar suara jeritan dari seseorang. Mendengar hal itu, Jordan pun memberanikan diri untuk memeriksa jeritan itu dan meninggalkan gadis tersebut sendirian. Selanjutnya, scene memperlihatkan Nicole dan Crandall. Lalu tiba-tiba Nicole melihat psikopat itu di balik pintu. Nicole yang ketakutan bergegas langsung melarikan diri keluar. Namun saat di luar, Nicole terkejut melihat Jordan dan ada mayat yang tergeletak bersimbah darah. Ternyata mayat itu adalah Tom yang merupakan penjaga keamanan di tempat ini. Nicole pun langsung beranggapan bahwa yang membunuh mayat tersebut adalah Jordan. Jordan pun meyakinkan bahwa dirinya bukanlah pelakunya dan ia pun menjelaskan bahwa saat itu ia mendengar jeritan seseorang, namun ketika Jordan memeriksanya, ia malah menemukan mayat ini. Di situ Nicole masih belum mempercayainya dan langsung memukul Jordan lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, gadis yang ditinggal Jordan ternyata dirinya diserang lalu dibawa oleh psikopat tersebut. Psikopat itu lalu mengikat gadis itu dan berencana akan menyiksanya. Tidak lama kemudian, psikopat tersebut mengeluarkan mesin bor dan menusukkannya ke tubuh gadis itu hingga gadis itu menjerit kesakitan. Di sisi lain, Crandall yang mendengar jeritan dari gadis itu langsung bergegas untuk mengeceknya. Sesampainya, ia pun membukakan ikatan gadis itu. Namun tiba-tiba saja dari kejauhan, psikopat itu menembakkan panah ke arah gadis itu. Di sisi lain, di saat Nicole melarikan diri, Jordan pun mengejarnya. Namun hal tak diduga pun terjadi yang ternyata Jordan justru memukul Nicole dan membawanya ke dalam kantor. Di situ, Jordan mengatakan bahwa Nicole adalah wanita yang galak dan Jordan memberitahu bahwa dirinya telah berbohong. Sebenarnya dia tidak diperintahkan Tom untuk menggantikannya. Tidak hanya itu, Jordan juga ingin membalaskan dendam suaminya Nicole atas perbuatan suaminya Nicole terhadapnya. Atas perbuatan itu, maka Jordan akan membunuh Nicole. Kemudian Nicole pun dibawa keluar. Dari kejauhan, Crandall pun melihat Nicole dengan keadaan yang terikat. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menghampirinya. Sesampainya dari arah belakang Nicole, psikopat itu pun datang dan langsung menggorok leher Nicole. Melihat hal tersebut, Crandall pun langsung mengejar psikopat itu. Singkat cerita, karena psikopat itu terpojok, Crandall langsung menodongkan senjatanya. Namun sayangnya ketika ia berbalik badan, dirinya dihajar oleh seseorang hingga pingsan. Kemudian ketika Crandall tersadar dari pingsannya dengan keadaan terikat, tiba-tiba saja Jordan pun datang menghampiri. Di situ Jordan pun memberitahu bahwasanya dia sebenarnya tidak disuruh untuk menggantikan Tom. Dia mengaku bahwa dia adalah saudara kembar dari psikopat Santa Claus tersebut. Tidak hanya itu, Jordan memberitahu bahwa kejadian pembunuhan 5 tahun silam yang dilakukan oleh psikopat itu ternyata adalah saudara kembarnya si Jordan ini. Dan pada saat itu sebenarnya Crandall berhasil menembakkan beberapa peluru ke tubuhnya psikopat itu. Namun psikopat itu berhasil kabur dan mempunyai luka yang sangat serius. Oleh karena itu selama 5 tahun Jordanlah yang merawat saudara kembarnya itu dan berencana akan membalaskan dendamnya itu kepada Crandall. Karena pasrah, lalu Crandall menyuruh Jordan untuk segera membunuhnya.
Namun Jordan tidak akan membunuh secepat itu. Dia menyuruh saudara kembarnya untuk menyiksanya secara perlahan, dan Jordan akan menunggunya di luar sambil sebat santuy. Tidak lama kemudian datanglah saudara kembar Jordan dengan membawa kampak. Ketika Jordan yang sedang berada di luar sambil sebat santuy, namun hal tak diduga pun terjadi. Di situ Crandall justru dapat membalikan keadaan dengan mencekik psikopat itu menggunakan kedua kakinya. Setelah itu, Crandall yang berhasil melarikan diri bertemu dengan Jordan, dan langsung saja Crandall menembakkan Jordan yang sedang berada di tepi sungai. Namun tiba-tiba saja psikopat Santa Claus itu pun datang dan langsung saja menusukkan pisau ke perut Crandall. Crandall yang sedang sekarat, dirinya mencabut jenggot psikopat itu. Dan benar saja, psikopat Santa Claus ini mirip dengan Jordan, yang merupakan mereka adalah saudara kembar. Langsung saja, psikopat itu mengoyak-ngoyakkan pisau di perut Crandall, yang dapat dipastikan Crandall pun tewas di tangan psikopat tersebut. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke sobat santuy, mungkin itu saja penjelasan dari film ini. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.